Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masih dalam penyajian data statistika, yang kita bahas penyajian dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Kita mulai. Diketahui data nilai ulangan harian matematika siswa sebagai berikut. Ini datanya sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang berkelompok. Nah, di sini kita akan menyajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nah, kita buat dulu grafik kayak gini. Bidang X sama Y biasanya. Kalau yang X itu kita ganti dengan nilai dan yang Y kita ganti dengan banyaknya siswa atau di sini sebagai frekuensi. Nah, di sini banyaknya frekuensi paling besar itu 12. Nah, berarti di sini sampai 12 aja. Kalau mau dilanjutin silahkan. Ini Ibu tulisnya loncat 22 supaya nggak terlalu panjang nanti. Kalau kalian mau ditulis satu-satu, dari 1, 2, dan seterusnya sampai 12 juga silahkan. Nah, yang pertama kita gambar dulu dalam bentuk histogram. Nah, di sini kan ada interval untuk masing-masing kelas. Yang pertama dari 40, dimulai dari 40, yang kedua dimulai dari 50, 60, 70, dan seterusnya. Berarti tinggal kita sertakan nanti di sini 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan sampai yang terakhir untuk supaya kelas terakhir masuk. Untuk yang pertama, ini frekuensinya 6. Berarti di sini ada 6. Untuk yang berikutnya ada 9. 9 berarti tengah-tengah antara 8 sama 10. Lalu yang berikutnya ada 12. Untuk rentang berikutnya ada 7, lalu ada 4, dan terakhir ini ada 2. Untuk histogram, ini sebenarnya mirip sama diagram batang. Bedanya kalau diagram batang itu ini terpisah gitu kalau diagram batang. Kalau yang poligon, ini berdasarkan dari yang tadi nanti histogramnya. Jadi kalau histogram itu yang kayak gini, daftar distribusi frekuensi menggunakan diagram bentuknya beberapa persegi panjang kayak gini. Nah, tiap-tiap persegi panjang pada histogram ini mewakili kelas tertentu dengan lebar persegi panjang menunjukkan panjang kelas. Nah, jadi nanti kita tahu panjang kelasnya berapa. Ini dari sini diketahui panjang kelasnya 10, berarti 10-10 datanya. Dari 40 sampai yang berikutnya loncat lagi 10-10. Lalu tinggi persegi panjang tadi menunjukkan frekuensi. Dan persegi panjangnya berimpit. Kalau berimpit berarti histogram, berarti kalau terpisah itu diagram batang. Nah, sedangkan untuk poligon frekuensi, jika titik tengah atas, sisi atasnya, setiap persegi panjang pada histogram ini dihubungkan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut sebagai poligon frekuensi. Nah, ini ada titik tengahnya. Nilai tengahnya yang mana? Dari yang pertama, kita cari nilai tengahnya juga, 40 sampai 49. Berarti tengah-tengahnya tinggal dijumlahkan aja. 40 tambah 49 dibagi 2. Berarti di sini 44,5. Panjang kelasnya kan ini 10, berarti kita loncat aja langsung 10, 10, dan seterusnya. Kalau mau secara manual pun, misalkan kalian bingung loncat-loncat kayak gitu, silahkan cari secara manual. Sama langkahnya kayak tadi, 50 tambah 59 bagi 2, hasilnya 54,5. 60 tambah 69 dibagi 2, hasilnya 64,5, dan seterusnya. Nah, untuk yang poligon, ini nanti kita gabungkan. Nah, kita gabungkan titik-titik tengahnya. Inilah yang disebut sebagai poligon frekuensi. Jadi kalau histogram itu yang bentuk ini, persegi panjangnya. Kalau yang poligon, yang grafiknya. Nah, sekarang kita akan sajikan data ke dalam bentuk OGIF. Nah, sama kayak tadi, berarti di sini. Nah, kalau yang
histogram tadi kita lihat frekuensinya itu frekuensi tertinggi, berarti sampai sana aja datanya. Tapi kalau misalkan di OGIF, itu kita lihatnya bukan frekuensi tertinggi, tapi jumlah seluruh frekuensinya. Jumlah datanya ini ada berapa? Ada berapa orang misalkan. Di sini ada 40. Jumlah frekuensinya berarti di sini juga sampai 40. Kalau mau ditulis dari 1 sampai 40 juga silahkan. Kalau mau pakai kayak gini, loncat bilangan silahkan juga. Asalkan konsisten. Kalau di sini loncat 4 berarti seterusnya juga kayak gitu. Nah, untuk OGIF di sini kita cari dengan menggunakan ada batas bawah kelas dan juga batas atas kelas. Untuk batas bawah dari mana? Pada kelas tersebut, itu nilai terkecilnya ini kan 40, dikurangi 0,5. Semuanya. Berarti yang 40 dikurangi 0,5, ini juga kurangi semuanya dengan 0,5, dan yang terakhir kita tambahkan dengan 0,5. Nah, kita substitusikan di sini. Untuk yang pertama, 40 dikurangi 0,5, 39,5. Untuk OGIF positif, itu kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, lalu yang berikutnya, 50 dikurangi 0,5, berarti 49,5. Berikutnya, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Nah, ini kan udah sampai ke sini. Udah sampai 89,5. Tapi, kalau kurang dari 89,5, berarti yang masuk nilai dari sini ke sini kan? Yang kelas terakhir belum masuk datanya. Berarti di sini kita tambahkan. Khusus OGIF, kita tambahkan satu kelas dari kelas terakhir ini. Yang 99 ini, datanya kita tambahkan dengan 0,5. Nah, jadi ada kelas baru di sini. Yang kurang dari atau sama dengan 99,5. Nah, ketika kita cek, nilai yang kurang dari 39,5 ada nggak? Ternyata di sini datanya semuanya lebih. Nggak ada yang kurang dari 39,5. Berarti yang pertama ini 0. Untuk yang kedua, yang kurang dari 49,5. Yang kurang dari 49 atau sama dengan 49 itu datanya yang mana? Nah, dari kelas yang ini yang pertama, dari 40 sampai 49. Ternyata ada berapa? Ada 6 orang. Tinggal ditulis lagi. Lalu yang berikutnya, yang kurang dari atau sama dengan 59,5. Berarti datanya kelas yang ini kan kurang dari. Ini juga sama, berarti yang atas sama kelas kedua. Kita jumlahkan berarti ada 15. Untuk yang kurang dari atau sama dengan 69,5. Di sini kan, tadi 69,5 diperolehnya. Berarti tinggal jumlahkan 3 kelas pertama. 6 tambah 9 tambah 12. Hasilnya 27. Lalu yang 79,5 di sini tadi batasnya. Tinggal jumlahkan 4 kelasnya. Dari atas. Ada 34. Lalu yang berikutnya sama. Dan yang terakhir yang kurang dari 99,5 berarti semuanya datanya masuk. Ada berapa? Data yang ini ada 40, berarti di sini juga frekuensi terakhirnya ada 40 di yang kelas ini. Kalau ada 50 data di sini, berarti yang terakhirnya juga 50. Harus sesuai ya. Nah, sekarang tinggal kita plot saja titik-titiknya. Untuk batasnya yang ini kita tulis lagi berdasarkan tabel yang baru yang ini. Yang pertama 39,5 ada 0, berarti di sini. Lalu yang berikutnya ada 6, ada di sini. Lalu ada 15, di sini kurang dari 16 dikit. Lalu yang berikutnya 27, 34, yang ini ada 38, dan yang terakhir ada 40. Nah, kita hubungkan titik-titiknya. Inilah yang disebut sebagai OGIF positif. Jadi OGIF positif itu diperoleh dari nilai yang kurang dari atau sama dengan. Datanya naik, berarti positif, OGIF positif. Nah, sedangkan untuk yang negatif, langkahnya sama,
Tapi kalau ogif positif itu dari yang kurang dari, kalau ogif negatif dari yang lebih dari. Nah, bilangannya sama kayak yang tadi, cuman beda tandanya aja. Di sini tandanya semuanya lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk frekuensinya ini jelas beda. Kalau yang tadi kan kurang dari, kalau sekarang lebih dari. Kita lihat lagi tabelnya. Yang lebih dari 39,5. Berarti yang mana? Semua datanya ini lebih dari 39,5. Berarti ada 40. Kalau yang lebih dari atau sama dengan 49,5. Berarti dimulai dari sini. 9 tambah 12 tambah 7 tambah 4 tambah 2. 34. Atau ini cara cepatnya langsung aja. Kalau yang pertama 40 dikurangi frekuensi kelas pertama. 6. Berarti 34 dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Dikurangi 9. 25 dikurangi frekuensi kelas berikutnya lagi. Ini supaya cepat. 13 dikurang 7. Ada 6, dikurangi 4, 2 dikurang 2, 0. Nah, jadi kalau ogif positif itu dimulai dari 0 sampai ke banyaknya data. Kalau yang negatif dari banyaknya data ke 0. Sama seperti tadi, tinggal kita tentukan nilainya dari tabel yang tadi. Nah, untuk yang pertama ada 40. Ini menurun berarti nilainya. 34, 25, 13, 6, 2, dan terakhir di 0. Tinggal kita hubungkan. Nah, ini yang disebut sebagai ogif negatif. Tapi lihat tandanya, hati-hati jangan ketukar ya. Kalau yang positif itu dari yang kurang dari, kalau negatif dari yang lebih dari. Ogif positif itu naik grafiknya, kalau yang negatif itu turun. Jika ada yang kurang dipahami, silakan diputar kembali videonya. Nah, untuk latihan soal, dari data yang kalian peroleh pada latihan soal 1 di pertemuan sebelumnya, silakan sajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi, serta ogif, baik yang positif maupun yang negatif. Bila mengalami kesulitan ataupun ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.